Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video simulasi konseling ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eliza Ramadhani. Di sini, saya berperan sebagai guru BK atau konselor. Dan saya, Ulul Afiatun Nafiyah. Pada simulasi ini, saya berperan sebagai siswi yang mengalami bullying oleh teman sebaya. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan simulasi layanan konseling individu dengan tema bullying oleh teman sebaya. Simulasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana proses konseling itu dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami permasalahan di sekolah, khususnya terkait bullying. Selamat menyaksikan! Baik, di sini Ibu memanggil kamu itu karena beberapa guru menyampaikan bahwa akhir-akhir ini kamu itu lebih pendiam dan kurang aktif di kelas. Ibu hanya ingin mendengarkan dan membantu jika ada masalah yang sedang kamu hadapi. Semua yang kita bicarakan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Apakah kamu bersedia menceritakan semua yang kamu alami? Iya Bu, saya bersedia untuk bercerita. Baik, terima kasih. Kamu tidak perlu takut ataupun malu, ceritakan saja apa yang sedang kamu rasakan. Sebenarnya saya itu sering diejek Bu oleh teman saya. Boleh diceritakan lebih lanjut seperti apa ejekan yang teman-teman lontarkan kepada kamu? Mereka itu sering mengejek Bu bentuk tubuh saya yang kecil dan yang kurus ini. Kadang mereka juga menertawakan saya saat presentasi di depan kelas. Baik. Terus sejak kapan kejadian itu terjadi? Sudah sekitar 3 bulanan Bu. Oke, setelah itu apa yang kamu rasakan ketika mereka melakukan hal itu? Saya sangat merasa sedih Bu, malu, dan bahkan tidak percaya diri. Sekarang saya lebih sering diam dan takut berbicara di depan kelas. Apakah kamu pernah mencoba menceritakan hal ini kepada orang tua kamu atau mungkin guru-guru yang lain? Belum Bu, saya takut dianggap itu terlalu berlebihan. Baik, Ibu memahami perasaan kamu ya. Apa yang dialami oleh kamu itu termasuk perilaku bullying. Dan itu tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah sebenarnya. Saya juga sering menangis Bu kalau di rumah. Oke, terima kasih ya karena kamu sudah mencoba bercerita. Itu menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya memiliki keberanian untuk mencari solusi. Menurut kamu, itu apakah perkataan teman-teman kamu itu benar-benar menggambarkan diri kamu saat ini? Sebenarnya tidak juga sih Bu, tetapi saya jadi percaya karena mereka sering mengatakan itu kepada saya. Kadang-kadang juga perkataan orang lain itu dapat memengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri ya. Padahal nilai seseorang itu tidak ditentukan oleh ejekan orang lain. Iya Bu. Coba kamu sebutkan 3 kelebihan kamu atau ya menurut kamu bisa apa di bidang apa mungkin ya kalau ada. Saya itu ya rajin belajar Bu, suka membantu sesama teman, dan nilai saya di kelas juga cukup baik. Bagus sekali. Itu menunjukkan ya karena bahwa kamu itu memiliki banyak potensi ya sebenarnya ya. Jadi mulai sekarang ketika ada pikiran negatif atau ejekan dari teman kamu itu juga digantikan dengan pikiran-pikiran yang positif yang misalnya aku itu berharga, aku memiliki potensi yang aku miliki sendiri ya. Jadi setiap anak-anak itu pasti berbeda potensi kan. Jadi nggak usah minder ya. Baik Bu. Selain itu, jika bullying itu kembali terjadi, apakah kamu bisa melaporkannya kepada ibu atau mungkin guru-guru yang lain ya agar dapat ditindaklanjuti? Kamu juga perlu tetap bergaul ya dengan teman-teman kamu dan memberikan dukungan kepada kamu ya. Iya Bu, saya akan mencoba. Ya, jadi dalam Islam itu Allah itu melarang umatnya menghina dan merendahkan orang lain ya. Jadi
Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada kamu ya. Jadi kamu itu jangan merendah ya. Kamu jangan merendah, kamu jangan merasa kalau diri kamu itu buruk dari orang lain dan semacamnya. Hilangkan pikiran-pikiran negatif itu ya. Terima kasih Bu, saya menjadi lebih tenang hari ini. Alhamdulillah, Ibu senang sekali hari ini kamu bisa terbuka ya, lebih terbuka. Kita akan bertemu kembali minggu depan untuk melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh kamu ya. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Tetap semangat belajar dan jangan biarkan perkataan orang lain itu mengurangi rasa percaya diri kamu ya. Insya Allah Bu. Ya, ya sudah, kalau begitu kamu kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Baik Bu. Dari simulasi ini, kita dapat memahami bahwa ruang BK adalah ruang yang aman dan berkelas rahasia, tempat siswa bebas menyampaikan apa yang mereka rasakan. Setiap siswa berharga dan memiliki kelebihan sendiri. Tidak boleh dinilai atau direndahkan hanya dari pandangan sepihak. Ajaran agama menjadi pedoman utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras menghina dan mengolok-olok sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Jika mengalami perlakuan yang menyakitkan, jangan dipendam sendiri. Beranilah bercerita dan melaporkan kepada guru BK atau guru yang lain, agar masalah dapat ditangani dari lingkungan sekolah menjadi lebih baik. Sekian video simulasi yang bisa kami tampilkan. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kepedulian terhadap teman, serta pentingnya peran konseling dalam membantu siswa yang mengalami bullying. Apabila terdapat kekurangan dalam penampilan maupun penyampaian simulasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.